Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya, Malik, dan pembahasan kali ini mengenai gelombang radio. Mari kita telah satu-satu mengenai gelombang radio. Dari gelombang dulu, apa yang kalian bayangkan ketika kalian mendengar kata gelombang? Apakah seperti gelombang di laut yang naik turun seperti ini? Bagaimana dengan radio? Apa yang kalian bayangkan mengenai radio? Apakah alat pemancar suara? Lalu, apa gelombang radio itu? Apakah gelombang radio sama dengan gelombang suara? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Nah, ternyata gelombang radio itu merupakan radiasi merupakan bentuk radiasi elektromagnetik. Itu saja yang namanya radiasi berarti tidak bisa kita lihat, cuman bisa kita rasakan. Kayak radiasi matahari, kita bisa merasakannya, panas. Cuman kita tidak bisa melihatnya. Nah, gelombang radio sendiri itu bergerak sangat cepat di udara. Kalau kalian pengen tahu bagaimana bentuk gelombang radio itu, coba kalian ambil sebuah batu, lalu kalian lemparkan ke air yang tenang. Itu bakal muncul gelombang seperti ini. Nah, kurang lebih begitulah bentuk dari gelombang radio. Gelombang radio sendiri itu terkesan seperti teman rahasia yang membawa pesan kita ke tujuan kita. Tentu saja tidak kelihatan dan tidak ketahuan oleh orang lain. Gelombang radio sendiri dikelompokkan menjadi beberapa bagian, entah itu dari lebar frekuensinya atau panjang gelombangnya. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada beberapa pengelompokan dari gelombang radio. Setelah kita membahas tentang gelombang radio, ada satu hal yang kelupaan. Apa coba? Benar sekali. Frekuensi. Kalau kita membahas tentang gelombang radio, pasti tidak luput dengan yang namanya frekuensi. Karena dua hal ini saling berhubungan. Kenapa? Karena frekuensi ini merupakan satuan gitu. Satuan atau tolak ukur dari sebuah gelombang radio. Biasanya dilambangkan dengan hertz. Bagaimana cara kita tahu berapa hertz suatu gelombang radio? Coba kalian bisa lihat gambar di sini. Gambar pertama nih, ada 3 gelombang radio. Ada 3 gelombang gitu. Berarti dia punya nilai 3 hertz. Begitu. Nah, semakin panjang gelombang radio, maka semakin dikit frekuensinya, semakin rendah frekuensinya. Tapi semakin pendek gelombang radio itu, maka semakin tinggi juga frekuensinya. Itu aja sih yang bisa saya jabarkan gitu mengenai gelombang radio secara sederhana. Sebenarnya frekuensi sendiri bisa lebih kita bahas lagi. Misal cara menghitungnya, cara menghitung panjang, cara menghitung waktu, cara menghitung jumlah dari gelombangnya gitu. Cuma kali ini kita akan bahas yang dasar-dasarnya saja dulu, supaya kepala kita tidak pening ya. Dari pembahasan kita kali ini, terdapat satu pesan moral. Apa? Benar. Yaitu terkadang suatu makna tampak terlihat tak kasat mata, layaknya sebuah gelombang radio. Emang benar, gelombang radio ini tidak terlihat, tapi dia membawa suatu pesan-pesan yang berarti di hidup kita. Begitu juga dalam kita menjalani hidup. Jangan melihat sesuatu dari luarnya saja. Kadang ada sesuatu yang tak terlihat tapi sangat berarti di hidup kita. Tinggal kitanya lagi bisa menghargai atau tidak. Kira-kira begitu presentasi saya mengenai gelombang radio. Semoga bermanfaat. Bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.